Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Akhbarana sallallahu alaihi wasallam annahu la 'amala illa 'an niyatin wa anna al-insan bihasbi ma nawa yusabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman hasuna niyatuhu hasuna 'amaluhu la muhalatan. ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة وإن كان في الصورة طيبا كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكتب إذا شاء لقلوب المريدين روعة الإرادة ويزيهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة وما هو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله، alhamdulillah atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita waktu untuk melakukan kebaikan di dalam. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesehatan sehingganya dapat melakukan setiap kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan bagi kita. Alhamdulillah ketika lisan kita dengan mudah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah perkara yang mudah untuk bersalawat kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kita untuk mendapatkan syafaat. Tidaklah dengan mudah seseorang bersalawat kepada baginda Rasul kecuali baginda Rasul yang menginginkan agar ia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebuah kebetulan jika ada orang yang bisa bersalawat kepada baginda Rasul, akan tetapi baginda Rasul menginginkan salawat darinya dan baginda Rasul hendak memberikan syafaatnya kepada orang yang membacanya. Alhamdulillah atas segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini, salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, Imam Al-Haddad menukil sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kata Imam Syafi'i atau di dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, innahu thuluthul Islam. Hadis ini hampir sepertiga bagian dari Islam diambil dari hadis ini. Apa bunyi hadis ini? Ila an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Baginda Rasul berkata, sesungguhnya setiap amal, sebagian jika kita memahami di dalam ilmu nahwu, tidak semua perbuatan perlu kepada adanya amal. Akan tetapi hampir seluruhnya
butuh kepada yang namanya amal. Di dalam mazhab Syafi'i, hampir setiap amal butuh kepada adanya niat. Jika seseorang mengamalkannya tanpa adanya niat, maka sungguh apa yang ia lakukan tak ada guna dan tak ada arti. Namun tidak semua ibadah perlu kepada adanya niat. Ayuhal akhwah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang niat, maka ketahuilah hampir di dalam setiap ibadah yang perlu kepada adanya niat, tidak memerlukan kepada adanya amal karena adanya sebuah halangan di dalam halangan syariat. Maksudnya seperti ini. Ketika masuk di bulan haji, berniatlah untuk melakukan. Biasanya niat di bulan haji itu masuk di bulan setelah bulan Syawal. Syawal sudah masuk, artinya setelah haji, setelah Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, kita sudah boleh melafazkan niat untuk melakukan ibadah haji. Kita tak pernah tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki segalanya. Allah adalah yang maha kuasa. Jika seandainya kita melafazkan niat, maka kelak kita akan mendapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala niat yang kita lakukan tadi benar-benar diberikan oleh Allah dengan pahala yang luar biasa, sama halnya dengan orang yang melakukan ibadah haji. Ini kan kebenaran yang masyhur kan? Ya, kok. Benar. Loh, kok mereka tak nyaman saya bahasa Indonesia please. Niat mempengaruhi dalam setiap ibadah. Tepat niat sesuatu berkaulah, seandainya benar niatmu, maka baguslah ibadah yang kau kerjakan. Tetapi ada beberapa ibadah yang walaupun kau tidak melafazkan niatnya, masih dianggap sah di dalam mazhab kita dan diperbolehkan. Tapi tidak dengan ibadah-ibadah semisal salat, semisal puasa, semisal ibadah-ibadah yang lainnya, maka ini perlu kepada adanya niat, walaupun sebagian ada beberapa ibadah yang tak perlu kepada adanya niat. Apa di antaranya? Sebagian menyebutkan jika orang hendak melakukan azan, orang yang mau azan, walaupun nggak niat, itu nggak apa-apa. Bukankah itu sebuah hal yang merupakan bagian dari rentetan ibadah? Azan adalah merupakan rentetan bagian dari ibadah. Tetapi ketika ia tidak melafazkan niatnya, ketika berniat untuk melakukan azan, maka hal itu tetap ia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak melafazkan niat untuk melakukan azan tadi. Apalagi yang lain itu, selain itu juga, jika seseorang yang tidak meniatkan di dalam amalnya, seperti ia saat ia membaca Al-Quran, ketika ia membacanya tanpa niat, dia tetap mendapatkan pahala di dalam setiap huruf yang dibaca. Ini kan masih sampai tak niat, dia oleh pahala. Tetapi ingat, ketika engkau melakukan sesuatu yang merupakan ibadah yang terikat oleh adanya niat, maka hal itu kemudian tidak menjadikan sah apa yang kita kerjakan. Kenapa perlu kepada adanya niat? Niat adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kita biasa mandi begitu saja, maka mandi yang kita lakukan menjadi tidak bernilai apa-apa tak kala kita tidak berniat di dalam. Tetapi ketika kita melakukan mandi tadi dengan sebuah niatan, semisal kita mau melakukan salat Jumat, kemudian kita mandi dengan niat mandi tadi adalah untuk hadir di salat Jumat, maka kita mendapatkan pahala.
Bagaimana jika orang tadi mandi tanpa adanya niat? Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ia hanya mendapatkan kebersihan badan tak kala ia mandi, karena mandinya tidak bernilai ibadah karena tak adanya niat di dalamnya. Ada perkara yang butuh kepada adanya niat dan ada perkara yang tak butuh kepada adanya niat. Sehingga perkataan baginda Rasul di situ menyebutkan innamal a'mal, sesungguhnya hampir seluruh dari perbuatan ibadah perlu kepada adanya niat, akan tetapi kalimat ini tidak menyatakan keseluruhan setiap ibadah perlu kepada adanya niat. Niat memiliki hal yang luar biasa. Niat memiliki makna yang luar biasa tak kala ia kita lafazkan. Biasanya para aslaf, para guru-guru kita ketika datang berziarah kepada orang yang sedang dalam keadaan sakit, maka ia berkata kepada temannya yang sakit tadi, berniatlah untuk melakukan puasa, berniatlah untuk melakukan haji, berniatlah untuk melakukan segala sesuatunya. Apabila kemudian orang tadi itu mati dan ia berniat demikian, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang melakukan ibadah tadi. Ebitom orang gila kaya haji, ebitom orang gila kaya puasa. Betul sakit. Seandainya orang itu kemudian tidak mendapatkan ia dalam keadaan sehat, akan tetapi mendapatkan kematiannya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab perlunya niat di dalam setiap perbuatan kita agar semuanya bernilai ibadah. Begitu juga jika kita hendak melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Dan menjauhlah sampai dengan sunnah. Salat sunnah kita ini bisa kita ubah menjadi salat yang memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah. Bagaimana caranya? Ketika engkau berdiri hendak melakukan salat, maka rubahlah salat sunnahmu menjadi salat wajib. Bagaimana caranya? Dengan cara engkau masukkan ke dalam nadar. Tapi saya ingat apa benar sampai jam. Jangan diberikan waktu luang karena iblis pasti masuk dan hendak menggagalkan apa yang kau inginkan. Bila pun siap asam dua jangan sampai mancing sampai apa niat asam dua sunnah kau lah, maka rubahlah niatmu. Kemudian aku bernadar hendak melakukan salat sunnah, lalu kemudian Allahu Akbar. Jangan berikan waktu, jika tidak iblis akan masuk di antara waktu dan ibadahmu dan menggagalkan setiap ibadah yang kita kerjakan. Sunnah mendapatkan pahala wajib dengan menjadikannya kita sebagai sebuah hal di dalam nadar kita. Patut dinadar kayak akhirnya sampai bergaulah oleh pahala wajib, betul sampai ngalakon setiap ibadah yang ibadah tadi adalah ibadah yang sunnah. Tetapi ingat pelaksanaannya di saat engkau akan melakukannya. Cek berijalah, cek beribadah sejauh kalau bernadar. Seandainya kita bernadar, aku akan bernadar melakukan salat duha, tapi nadar sampai kaya sebelum masuk sampai duha, dia khawatirkan masuknya iblis di tempat ini sehingga yang menjauhkan kita dari perbuatan tadi. Gimana? Jadi orang kesampian berkaulah, jadi wajib sampai yang bila kaya tanggungan sampean karena sampean apapun anak. Maka nadar ini kapan dilapatkan? Sesaat sebelum engkau mau melakukan takbiratul ihram. Ini korek-korek. Orang yang cerdas merubah setiap ibadah sunnahnya menjadi ibadah yang wajib, sehingga pahalanya tidak akan pernah terkejar, pahalanya tidak akan pernah dapat dikejar oleh siapapun juga, bahkan oleh mereka orang-orang yang memiliki usia panjang yang datang sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui, niat itu bisa dipakai untuk beberapa ibadah. Jika kita hendak melakukan salat, kita hendak melakukan salat duha, kita hendak melakukan salat istihara, kita hendak melakukan salat hadiah atau salat yang lain-lainnya, maka kita bisa melafazkannya dan melakukan dengan satu ibadah saja. Imam Al-Hajjaj di dalam kitabnya
Risalatul Muawana, beliau menceritakan tentang orang yang melakukan salat 2 rakaat akan tetapi dia mendapatkan segalanya dari apa yang dia niat. Orang tadi niat salat 2 rakaat, tetapi niatnya kemudian dia berikan di dalamnya sehingga banyak manfaat yang didapat. Atau kalau kita lihat di dalam pembacaan Ratibul Hajat yang biasa kita baca, itu sengaja beliau Al-Habib Haidar menambahkan niat. Beberapa tokoh, beberapa as-salaf guru-guru kita berkata, ketika engkau membaca Ratibul Hajat, berniatlah, mintalah kepada Allah segala hajat dunia akhirat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Jika engkau memiliki seseorang yang masih belum menikah di antaramu, maka berniatlah agar si bulan tadi kemudian mendapatkan istri tak kala ia membaca Ratibul Hajat. Jika ia sakit, maka niatkanlah di depan, bacalah sehingga setiap niatan-niatan yang ada di dalamnya engkau haturkan kepada Allah, walaupun dengan ratusan niat, dengan satu pembacaan Ratibul Hajat, Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab niat itu banyak di dalam setiap apa yang hendak kita lakukan. Jadi orang yang cerdas dengan sebuah ibadah akan tetapi kita mengukurkan pahala dari setiap apa yang kita niatkan. Berniatlah di dalam setiap segala sesuatunya sehingga yang kau akan mendapatkan pahala dengan sebuah ibadah tetapi bisa mendapatkan 10 ibadah yang kau kerjakan. Dalam sebuah riwayat juga diceritakan, di dalam sebuah riwayat, sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bercerita, Inna Allah Ta'ala yaqul lil hafadhah. Hafadhah itu adalah nama malaikat yang menjaga setiap amal. Setiap amal kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amal yang kau kerjakan perlu kepada adanya niat, tetapi engkau tidak melafazkan niatnya di dalam hati, maka ia tidak menjadi apa-apa, ia tidak akan diterima olehmu dalam bentuk amal. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Inna Allah Ta'ala yaqulu lil hafadhah yaum al-qiyamah. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat berkata kepada malaikat hafadhah, "Uktubu li 'abdi kadza wa kadza." Tulislah pahala untuk hamba-Ku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan peribadatan seperti ini, pahala dari melakukan ini dan melakukan ini. Kemudian malaikat hafadhah berkata, "Ya Rabbana, lam nahfaz dzalik min." Ya Allah, aku tidak mendapatkan dari orang ini bahwa ia pernah melakukan apa yang kau sebutkan tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala huwa fi sahifatihi wa yaqulu Allah Ta'ala innahu nawah." Kata malaikat tadi, "Ya Rabb, jika kau katakan kepada si fulan dan si fulan ini bahwa ia telah melakukan ibadah seperti ini dan seperti ini, berkali-kali ia melakukannya, ya Rabb, sesungguhnya di dalam catatan amal tidak ada yang ia kerjakan." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat hafadhah, "Innahu nawah." Sesungguhnya ia telah berniat walaupun ia belum melakukannya, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi niatnya tadi. Ini kebagusnya niat. Bagusnya orang niat yang karena niat kaya tanam dalam setiap perbuatan baik kita. Bagi suatu ketika seorang hamba akan merasa terheran-heran di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ia menerima kitab dengan tangan kanan. Muhammad Jalil. Nanti mau ke apa pagi menerima kitab kalau tangan saya. Suatu ketika seorang hamba menerima kitab dengan tangan kanan. Ketika ia melihatnya, ketika ia melihat kitabnya, didapatilah di dalamnya haji berpuluh-puluh kali. Padahal ketika di Indonesia dulu kita hidup, mau haji 40 tahun berikutnya baru kita bisa melakukan. Ini orang kemudian di dalam kitabnya dia dapatkan haji berkali-kali. Haji sebanyak 40 kali. Dia ingat waktu di dunia dia belum pernah haji sama sekali. Dia lokat cinta sama sekali. Tidak sempat haji mendekat. Bahkan Presiden itu
Ada daftar ada. Buku sahabat. Mereka hari menolong tak ada dan sih. Kenapa kita ini diberikan kepada? Padahal semasa hidup dulu aku belum pernah melakukan ibadah haji. Dibuka lembaran berikut, salat dari awal malam sampai kepada akhir malam selama 40 tahun zaman. Saya pasti macam dengan apa? Yang jelas bukan punya. Maka orang itu kemudian membalik kitab tadi dibalik. Tak salahnya tidak. Orang tadi itu kemudian bingung. Makanya kemudian datang kepada malaikat yang menjaganya. Sungguh aku tak pernah melakukan perkara yang disebutkan di dalam kitab ini. Allah yang mengetahui apa yang terlintas di dalam hati. Maka ingatlah ia kepada setiap apa yang ia niatkan tak kala di dunia, tetapi ia tak sempat untuk melakukan. Maka niat. Bila masuk bulan haji, setelah lewatnya bulan Ramadan, masuk di awal Syawal, niatkan menemui rezeki kau haji. Oh ini padahal memang tak ada. Kita jadi kalau tak berlaku pada haji. Maka dia yang seperti ini ditanam pada setiap waktunya. Jadi masa oleh Allah kau demi suatu rezeki ada takut ekonomis pada benar haji sampai. Tapi kita jalan haji sampai. Kau mana niat, maka jalan haji berorang. Kita akan pakai jalan haji berdekat. Sebab itu kemudian apa? Niat inilah yang kemudian diniatkan oleh seseorang selama 40 tahun lamanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaksanaan ibadah haji. Jika seseorang kemudian niat pada setiap saatnya, bila direzeki umroh, bila direzeki umroh. Tapi saya ingat bila mana direzeki umroh, saya cek sampai Allah. Mana direzeki umroh dan Makkah. Ketika orang melakukan hal yang demikian ini, ketahuilah Allah akan menulis di dalam kitabnya sehari saja ia melakukan umroh sebanyak 10 kali atau bahkan 100 kali. Menanya sampai pada berkaya sampai berkaulah sangat oleh ketat karena banyaknya ibadah sekarang bersampai berkaulah. Mereka ia khususnya hanya diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka niat umroh. Ketika kita hadir di sebuah majelis, apakah dia sampai berkaulah? Hadir ada majelis berikan masih lain. Sampai hadir ke masjid bukan dengan niatan saya macam lain. Niat sampai situ terus silaturahmi. Yang berikutnya ingin mendapatkan manfaat. Niat yang berikutnya karena majelis salawat, salawat tidak akan Rasul. Dia orang kira tidak akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh duduknya kita sesaat di dalam sebuah majelis yang seperti ini lebih baik daripada 70 tahun beribadah, yakni ibadah di dalam ibadah hal-hal yang sunnah. Sampai mengaula umat saya orang rendah tak lancar sampai mengaula pada umat Nabi Nuh ada. Sebab itulah kemudian Allah memberikan khususnya kepada kita niatkan di dalam setiap hal yang baik sebagai ibadah yang kemudian dicatat sebagai ibadah yang tidak ada habis-habisnya yang kita bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Maka kemudian bagi Rasulullah meneruskan hadis tadi, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Maka segala sesuatu itu perlu kepada adanya niat. Maka kanat hijratuh. Allah menggunakan kalimat hijrah. Ini maksudnya hanya contoh, akan tetapi hampir pada setiap seluruh ibadah bisa kita niatkan untuk menjadi kebaikan di dalam. Ini karena sampai bukan sangat hijrah melolong. Itu hanya hijrah kalimatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah hal yang disebut dengan Allah mengkhususkan baginda Rasul dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya baginda Rasul menggunakan hijrah, akan tetapi yang dimaksudkan oleh baginda Rasul adalah setiap ibadah. Ini hebat pandainya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengakui bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mutlak manusia paling banyak keilmuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan engkau wahai Muhammad tentang segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk yang manapun juga. Sebagainya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Niat sampean apa niat? Di dalam sebuah riwayat juga diceritakan ketika ada seseorang yang berniat untuk melakukan ibadah haji,
Beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, meninggallah orang tadi. Orang syariat gila kayak haji yang kita amalkan semua organ. Maka baginda Rasul bercerita kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal dari orang tadi yang berniat untuk melakukan ibadah haji karena adanya utur syar'i, adanya halangan di dalam syariat, kemudian dia meninggal, maka Allah menyerupakan orang tadi, menyuruh malaikat agar menyerupakan orang tadi dan melakukan ibadah haji sampai datangnya hari kiamat. Dan pahalanya untuk siapa? Untuk orang yang tadinya sudah mendaftarkan dirinya untuk ibadah haji, akan tetapi dia meninggal sebelum pelaksanaan. Contoh orang pada kita. Nanti niatnya umroh, tak sempat umroh pas mati orang gila kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatnya tadi, Allah kemudian menyuruh malaikat menyerupakan wajahnya dan melakukan umroh sampai pada hari kiamat. Dan pahalanya diberikan kepada orang tadi, sehingga orang tadi kayak mas sang nangare getak saya paring. Macam banyak nih betul. Makanya bila mau sampai oning bergaul, saya tak kerja oleh pagi kemudian. Maksudnya betul mau sampai mau menerima kitab, kita menerima kitab dengan tangan kanan, kemudian kita melihat haji 40 kali, umroh 200 kali, aman. Ngapa sama malaikat sampai? Malaikat yang kita sampai ada tanya. Datang malaikat, apa bisa tanya? Ya. Apa benar dulunya ketika kau di dunia telah melakukan ibadah haji sebanyak 40 kali? Tidak. Masa heran, Pak. Lapor pernah bawa pengajian, jelas gimana? Tahu, Pak. Karena dia bawa orang niat, lapor. Bocor. Karena babnya sampai niat bergaul, niat coba bagus. Karena umpama sampai bergaul kayak niat, umpama kayak ini nama Nabi ini dalam niat kesak, niat bergaul pada berniat orang-orang soleh sebelum bergaul. Wah, ini aman nggak kayak? Mungkin. Tanggung kayak. Sampai nyebut tuh situ takut sampai. Bisa dulu. Kalau gampang kan coba apa be? Niat bergaul, pada berniat orang-orang sebelum bergaul. Oh, apa aman benar sampai rumah? Niat bergaul dan yang dalam amal ibadah kayak pada berniat teguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kita bersambilan bergaul, maka sahabat kaya kita harus cerdas menyikapi waktu olehnya bersingkat kaya dalam beribadah yang harus kita kumpulkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir hadis, sampai ke akhir hadis bila kaya akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyyah. Bagi Rasul hendak memberitahukan kepada kita bahwa amal perlu kepada adanya niat, wa annal insan bihasbi ma nawa. Manusia semuanya dihitung oleh Allah dengan niatannya tadi, walaupun tak sempat dia melakukan ibadah tadi, amalnya niatnya tadi telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Kemudian manawa yusabu wa yujza in khairan fa khair. Jika niatnya baik, Allah memberikan kebaikan kepadanya. Wa in syarran fa syarran. Jika niatnya buruk, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali keburukan yang dia niatkan. Nauzubillah wa niyatullah. Faman hasuna niyatuhu hasuna amaluhu la mahala. Jika amalnya dia tadi, jika niatnya baik, maka amalnya kemudian menjadi baik. Wa man habutha niyatuhu, dan apabila orang tadi niatnya buruk, habutha amaluhu la mahala, maka apa yang dia lakukan juga adalah keburukan. Wa ikana fi suratil thayyibah, walaupun yang dia lakukan tadi itu adalah sebuah hal yang baik. Tidak semua perkara baik yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di hadapan Allah, karena niat yang merubahnya kemudian menjadi rusak ibadah. Ada orang yang beribadah tasannuan, riya, ibadah kaya tidak ditujukan kepada Allah, tetapi untuk mendapatkan penilaian makhluk. Nauzubillah wal iyadu billah. Nah, banyak kayak paling sarang. Makanya kita sampai bergaul untuk niat, karena niat tidak dilafazkan tempatnya di dalam hati. Bainah wa bain Allah, antara ia dengan Allah, Allah yang mengetahui niat seorang hamba. Jangan sampai ibadah sampai bergaul dia. Disebutkan di dalam kitabnya Nasihat Diniyah, Imam Al-Haddad bercerita beberapa orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya yang baik. Salatnya yang sempurna, salat sunnahnya ya dia kerjakan semua.
datanglah ia di hadapan Allah, maka Allah berkata kepada malaikat hafadhah, wahai hafadhah, ambillah amal dia itu, salatnya tadi, dan hempaskan ke wajah. Kenapa Allah menolaknya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan salat bukan karenaku dan tidak meniatkan di dalam salatnya tadi untuk sebuah kebaikan. Na'udzubillah wal iyadu billah. Penyakit hati ini kembali besar. Sampai berdoa dia penyakit hati. Tahu saya kata takdir sampean. Datang ke menyai kulkas, kemudian saya bikin. Jadi saya menyai kulkas datang ke sampean, maka sampean saya bikin. Kenapa? Lebih akhirat kelemahan bodoh. Na'udzubillah wal iyadu billah. Sampai datang ke dalam mobil sampean juga nggak datang ambulan, rumah sakit, kayak hati kontak kelar sampean datang ke. Na'udzubillah wal iyadu billah. Tanamlah niatan yang baik di dalam setiap ibadah dengan sampean meski tahu lancang baabaan kayak pada umat serta mongkor, tapi kita membawa amal yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, berapa ngarep pagi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampean berdoa masuk orang seontok umur pendek tapi amal jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu yang memiliki umur ratusan tahun. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, maka Imamul Haddad menekankan tentang niat, maka niat merupakan satu perkara yang luar biasa yang harus ada pada diri kita di dalam setiap kebaikan, karena hal itulah yang kemudian dicatat oleh Allah sebagai pahala yang tak ada batasan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membayarnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi umur lanjut ke Ka'bah di dalam kebaikan, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan kepada kita, dan kita habiskan di dalam beribadah, dan niatkan bahwa umur kita, jika kita sehat, kita hendak melakukan perbuatan baik. Kita mau hadir ke majelis taklim, kita mau melakukan ibadah, sebutkan semuanya, maka saya walaupun kita tidak melakukan ibadah tadi, Allah mencatatnya sebagai amal yang baik, dan kita dikategorikan kepada orang yang melakukan ibadah karena niat yang kita lafazkan di dalam hati. Amin Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka niat di dalam setiap ibadah menduduki posisi yang terbaik, yang paling awal, yang harus ada di dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah membawa pahala yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Sekali saya bisa mendapat sedikit ini yang bisa disampaikan, karena tak mungkin tanya jawab begini. Tanya jawab begini. Ini pengajian apa tak paham gue dan semoga yang sedikit ini membawa manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau kesesakoni tidak kaya yang biasa perkara saya berbagi apa kaya pagi oleh rahmat Allah, oleh syafaat yang bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diberikan perjuangan dulu kurang yang hadir Zainal Abidin bin Muhsin Al-Idwan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau daripada kita patut seluruh ilmu menjadi sebab bertambahnya keimanan kita, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang beramal dengan pengetahuan kita. Jadi selanjutnya yaitu pembacaan doa, yang mana yang lainnya diminta kepada Tuhan Habib Salim Ali terus kepada yang mulia adalah Tuhan. Allah Habib Salim tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid wa rahmatan fil malhamad wal ikhtiqarri wa nabiyyi wa zayyina bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'mur zadana bi ta'atika wa qulubana bi mahabbatika wa marhamana wa salatika ya rab. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha wa qalbin la yahsha. Ya rahman Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Fatihah. Alhamdulillah.